Pemirsa, pasangan suami istri yang merupakan pengurus panti di Medan, Sumatera Utara harus berurusan dengan polisi, pemirsa. Peristiwa ini berawal dari aksi yang dilakukan Zamanueli Zebua yang merupakan salah satu pengurus panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Ola Yamaraya. Pelaku ini melakukan live di aplikasi TikTok sembari memberi makan bayi usia 2 bulan dengan bubur dan air. Tidak hanya itu, seakan menjual kesulitannya, pelaku juga membuka donasi. Alhasil masyarakat menjadi iba dan mengirimkan uang yang terkumpul 700.000 hingga 2 juta rupiah. Sementara itu dalam kurun waktu 4 bulan, panti asuhan ini mampu meraup donasi 20 sampai 50 juta rupiah dari pemirsanya di TikTok. Terdapat 26 anak, 4 diantaranya masih bayi yang dititipkan di panti asuhan ini. Kini polisi juga sudah menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka dan juga terancam penjara 20 tahun. Ya, dari hasil interogasi kita, sementara kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, ya sejak awal tahun 2023. Ya, diduga tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan, ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini, ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang diduga eksploitasi itu lewat media sosial hingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi, ya cukup besar keuntungannya. 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta. Kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk ke panti asuhan, khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Nah, ini nanti akan kita lihat. Ya, ini tentunya sangat memprihatinkan pemirsa dan kita juga akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak sudah hadir di Studio TV One, Ibu Retno Listiarti. Ibu silakan, selamat malam Ibu Retno. Oke, selamat malam. Ya, Ibu apa Retno, kabar? Kabar baik. Ibu gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Tadi kita sudah lihat bersama ya Bu, bagaimana kemudian miris sekali. Ini sudah ada 26 anak panti asuhan, tapi bahkan ternyata sudah 4 bulan melakukan live TikTok. Bagaimana kemudian melihatnya sejauh ini Bu? Artinya kan panti asuhan ini sudah baru dari tahun 2023, tapi sudah dilakukan seperti ini. 9 bulan iya. Ya. Oke, yang pertama tentu kita miris ya, prihatin. Dan ini satu, kalau di dalam pelanggaran hukum, ini adalah masuk eksploitasi anak secara ekonomi. Dan itu melanggar pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang berikutnya lagi adalah ini juga melanggar PP ya, terkait dengan PP 44 2017 tentang pengasuhan anak. Karena sebenarnya pengasuhan anak itu kalau dalam PP ini itu ada 4. Yang pertama anak terlantar. Kita nggak tahu tuh 26 itu apakah termasuk kategori ada nggak anak terlantar. Yang kedua adalah anak bisa dimasukkan ke dalam panti itu jika ini anak ini orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu memastikan tumbuh kembang si anak. Yang ketiga itu bisa saja. Yang ketiga anak dalam perlindungan khusus. Ya misalnya anak teroris gitu ya, terduga teroris kan misalnya di penjara nih orang tuanya, maka si anak ini bisa masuk ke dalam lembaga sosial kesejahteraan anak. Jadi dititipkan di situ atau pengasuhannya jadi pengasuhan pengganti ya. Nah, kita bisa lihat bersama juga ya Bu ya. Ini data dan fakta dari eksploitasi anak tadi disebutkan ada sebanyak 26 anak ini bahkan berdiri sejak Januari 2023 dan ternyata ini belum ilegal memiliki ya. izin operasi. Kemudian juga ada 26 orang anak, tadi disebutkan terdiri dari ada 4 bayi, ada 22 anak ini usia SD dan juga SMP. Tapi tadi seperti yang diungkapkan ya, masih belum diketahui ini 26 anak ini dari mana. Donasi bisa dilihat pemirsa ini 20 sampai 50 juta per bulan melalui live TikTok. Angkanya sangat fantastis, bisa dibilang ini cuan sekali, tapi
miris kemudian kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini ternyata dieksploitasi dengan memanfaatkan rasa iba, dan bahkan ternyata Bu Retno ini donasi tidak hanya dari penonton orang Indonesia saja, tapi juga sampai dari luar negeri juga ternyata ikut menyumbang karena memang memanfaatkan rasa iba. Apakah ini mungkin menjadi suatu potret yang mengkhawatirkan di kondisi panti asuhan di Indonesia, Bu Retno? Lemahnya pengawasan mungkin? Pertama memang karena ini ilegal ya, artinya tidak pakai izin, mungkin Kementerian Sosial dan Dinas Sosial tidak tahu ya keberadaan panti ini sampai kemudian viral seperti sekarang. Yang kedua adalah ini juga bisa masyarakat ini kan sebenarnya karena warganet gitu, dan karena dia live ya, terus ada warganet yang tentu menganggap ini kok aneh gitu ya. Baru kemudian polisi juga ikut turun. Nah, ini masyarakat sekitar yang ada panti ini apakah mengetahui atau tidak, ini juga bentuk kepedulian, karena harusnya bentuk-bentuk eksploitasi anak seperti ini ada kategori kekerasan yang harusnya masyarakat sekitar juga nggak boleh diam gitu, karena bukan berarti bukan anak kita terus kita tidak melakukan gitu, karena membiarkan anak-anak ini mengalami itu kita kan juga ikut dalam peraturan ini atau dalam undang-undang ini itu ikut bersalah gitu. Jadi kita harusnya ikut membantu, apalagi bayi ya, bagaimana 4 bayi ini mau misalnya mendapat perlakuan buruk, dikasih makan bubur di usia 2 bulan, kan anak nggak bisa apa-apa. Ini kita lihat bersama pemirsa, ini kronologi dari kasus panti asuhan di Medan, mulai daripada tanggal 17 September ini panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya ini yang berada di Medan, Sumatera Utara. Ini kemudian berdiri tadi seperti diinformasikan pada tahun 2023, dikelola oleh pasangan Zamanueli Zebua dan juga Meliana Waruwu, yang ini merupakan pasangan suami istri yang kebetulan juga ada 26 anak yang ada. Kemudian juga, nah ini dia kronologinya, pada tanggal 17 September, awalnya ini live pertama, kemudian juga menyuapi bayi usia 2 bulan sambil live di TikTok. Ini kemudian dipertontonkan dan juga menimbulkan iba tentunya kepada para penontonnya. Jadi setiap live ini mendapatkan donasi 700.000 hingga 2 juta rupiah. Ini apakah artinya modus yang baru, Bu, kalau Ibu melihatnya? Atau memang sebenarnya banyak kejadian-kejadian panti asuhan yang jangan-jangan tidak terdeteksi, Bu, sejauh ini? Beberapa kasus ya, ketika saya di KPAI misalnya, kekerasan seksual itu paling banyak juga terjadi. Sebenarnya di berbagai panti asuhan itu laporannya cukup tinggi. Itu artinya kan juga lemahnya pengawasan. Yang kedua, untuk eksploitasi anak ini juga ya sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini kemungkinan besar ada gitu ya, kemungkinan besar ada. Hanya biasanya mereka pakai proposal. Jadi mereka akan mengirim kemana gitu ya dengan mengambilkan foto anak-anak yang memang kondisinya mengenaskan gitu. Jadi menjual kondisi-kondisi si anak ini gitu. Oke, dalam hal ini juga akhirnya platform media sosial TikTok juga digunakan. Betul. Pak, ini ya si kedua pelaku ini tidak menyadari ya bahwa ketika dia live TikTok mungkin ada orang yang kasihan, ada yang percaya, tapi sebenarnya ada orang yang kemudian secara logika menganggap ini loh kok aneh gitu. Dan kalau kita kemudian berpatokan pada prinsip pengasuhan anak, ini sebenarnya kita kemudian berpikir ini kan pengasuhan anak di Indonesia basisnya keluarga. Jadi kalaupun anak itu terlantar atau ayah ibunya punya masalah terkait dengan pengasuhan, harusnya tuh sedarah yang lurus 3 ke atas dengan 3 ke bawah, 3 derajat istilahnya. Jadi kakek, nenek, paman, bibi dari ayah maupun ibu itu yang harusnya mengasuh. Kalau ini nggak mungkin, rasanya kan banyak keluarganya ya, masa nggak mungkin mengasuh gitu. Nah kalau kemudian ini harusnya basis keluarga. Jadi ini kita juga patut menduga ini dapat 26 dari mana nih? Jangan-jangan ada eksploitasi juga dari orang tua diduga gitu ya. Dari 26 itu mungkin ada yang. Oke, dari 26 anak ini kemudian ada menjadi pertanyaan juga. Apakah eksploitasi ini tidak hanya oleh pasangan tadi, tapi jangan-jangan justru melibatkan dari orang tuanya? Nanti kita akan bahas lagi, Bu Retno, tapi kami jeda dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali saat lagi.